Pemirsa, perkelahian antara dua orang anggota Komisi 7 DPR RI mewarnai rapat dengar pendapat antara Kementerian SDM dengan Komisi 7 DPR yang dihadiri oleh Dirut PLN dan Pertamina. Dua anggota DPR yang berseteru tersebut menuai komentar para netizen. Sebagian para netizen menilai apa yang dilakukan dua anggota DPR yang saling adu jotos tersebut tidak mewakili anggota Dewan yang terhormat. Berikut komentar mereka. Anggota Komisi 7 DPR RI yang berkelahi Mustafa Assegaf memastikan pengaduan dari lawannya Mulyadi yang juga anggota Komisi 7 akan segera dicabut. Kepastian itu didapat oleh Mustafa setelah bertemu pimpinan DPR RI. Pak, saya bertemu dengan Pak Setia Novanto dan sudah selesai. Sudah selesai, Bang? Ya. Pak Priyo nanti yang mau jumpa Pak Setnov. Ya, terus silakan menghubungi beliau aja. Terus terkait pengaduannya itu gimana, Bang? Ya, itu sudah dibicarakan, nanti akan dicabut oleh Pak Muladi. Akan dicabut ya, Bang, ya? Oleh siapa, Pak? Pak Muladi. Pak Muladi, ya? Berarti yang saya dengar dari Pak Setia Novanto. Oh, gitu. Pak Setia Novanto sendiri yang akan klarifikasi. Anggota DPR RI fraksi Demokrat yang juga pimpinan Komisi 7 DPR RI Mulyadi menjelaskan kronologi pemukulan dirinya oleh anggota DPR dari fraksi P3. Pemukulan ini disebabkan Mustafa Assegaf tidak terima diberi peringatan mempercepat pertanyaan saat rapat dengan Menteri SDM. Mulyadi meluruskan kasus ini murni penganiayaan yang tidak disangka. Ia menjelaskan saat rapat dengan Menteri SDM, dirinya sebagai pimpinan rapat mempersilahkan kepada anggota untuk menyampaikan pernyataan. Mustafa Assegaf memberikan pertanyaan selama lebih dari 10 menit, sementara batas waktu yang diberikan 3 menit. Namun saat Mulyadi keluar dari toilet, Mustafa langsung memukul sebanyak 3 kali di wilayah mata dan dahi. Mulyadi menyerahkan proses hukum pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau soal memaafkan itu kan istilahnya itu soal yang menurut saya sih tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah. Kapanpun masih akan saya maafkan. Yang menjadi masalah kan ini ada aturan-aturan normal yang ada di DPR. Masyarakat sudah melihat sebuah kejadian dan sudah muncul persepsi tertentu di masyarakat yang mengakibatkan citra DPR juga akan tercoreng. Pemirsa, fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta maaf kepada masyarakat atas perkelahian yang terjadi antara anggotanya dengan anggota dari fraksi Partai Demokrat. P3 akan mematuhi keputusan sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI. Hingga saat ini P3 belum memberikan sanksi internal kepada Mustafa Assegaf karena masih menunggu proses hukum dari MKD. Selain itu P3 menjunjung asas praduga tak bersalah. Kami harus secara gentle menyampaikan bahwa kami minta maaf kepada masyarakat, ya, bahwa ada anggota kami yang terlibat dalam suatu peristiwa yang itu mempermalukan DPR sebagai lembaga yang terhormat ini, ya. Tentu kami nanti akan menyelidiki lebih lanjut apa sih akar permasalahannya. Namun demikian karena ini juga sudah menyangkut ya
persoalan etika, ya, etika yang diatur dalam kode etik DPR, maka kalaupun kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan akan memproses peristiwa kemarin itu, baik atas pengaduan salah satu pihak atau dengan inisiatif sendiri, maka Anda menyaksikan News Update. Pemirsa, pimpinan DPR RI menilai perkelahian antara anggota DPR fraksi Demokrat dan fraksi P3 adalah kesalahan yang fatal. Pimpinan DPR meminta kepada seluruh anggota DPR untuk saling menjaga sikap demi nama baik DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyatakan tidak dapat mentolerir terkait perkelahian antara dua anggota DPR RI. Sanksi akan diberikan kepada dua anggota DPR RI dengan mempertimbangkan kronologis dan penyebab dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengadakan rapat untuk mendalami kronologis dan penyebab perkelahian antara anggota DPR RI tersebut. Sanksi akan dipertimbangkan dengan melihat penyebab perkelahian, apakah disebabkan oleh substansi rapat ataukah disebabkan masalah pribadi. Perkelahian Mulyadi dan Mustafa Assegaf terjadi saat rapat dengan Kementerian SDM di Komisi 7. Mustafa Assegaf tidak menerima interupsi dan pertanyaannya dihentikan oleh Mulyadi. Ya, tentu harus diusut secara teliti, kronologinya seperti apa, asal mulanya seperti apa. Namun apapun ceritanya saya kira itu tidak bisa ditolerir lah. Bisa terjadi satu konflik yang mengarah kepada tindakan fisik.